Sebab kita ini lebih takut kepada hantu, kepada setan, kepada demit kalau istilah orang Jawa, karena horor, karena sering lihat film yang menakutkan, menggambarkan ngerinya setan dalam bentuk pocong, dalam bentuk genderuwo, dalam bentuk-bentuk yang digambarkan oleh imajinasi manusia sebenarnya, khayalan manusia yang tidak pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya ada setan itu bentuknya pocong, itu ada nggak di Allah? Setan itu bentuknya seperti apa ya? Seperti genderuwo. Ya Allah memang mengabarkan kalau setan itu bisa berubah-ubah bentuknya. Itu ada dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis itu ada. Tapi secara spesifik kalau setan itu matanya besar, tangannya panjang, gitu, kakinya panjang, itu tidak ada. Rambutnya panjang. Lah kita ini seakan-akan digiring untuk mempercayai perkara-perkara yang buruk. Tapi kepada makhluk yang baik, makhluk yang buruk, makhluk yang jelek itu kita kok meyakini gitu, mengimani sampai akhirnya kita lebih takut ya, kepada setan daripada kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga baik. Kita sering lupa kalau di sekitar kita ini selain ada bangsa jin, bangsa setan gitu ya, juga ada bangsa malaikat yang tugasnya menguatkan manusia, menguatkan orang-orang yang beriman, membantu manusia, memudahkan manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, arkan al-iman as-sittah, rukun iman yang jumlahnya 6, yang ditekankan ya 6 perkara ini. Walaupun kita tetap harus percaya iman syaitan itu juga wajib. Beriman akan wujudnya setan itu ya perkara yang lazim. Beriman wujudnya jin itu juga perkara yang harus kita hadirkan di dalam hati kita. Beriman akan adanya alam barzah, nanti akan ada hari kebangkitan gitu ya. Kemudian seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia akan melihat saja telaganya Rasulullah SAW, tapi yang meminum hanya orang-orang tertentu. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan ditimbang amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan melalui jembatan ataupun as-sirat. Selanjutnya kita juga harus beriman akan wujudnya surga dan neraka. Kalau dua hal ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga disiapkan untuk orang-orang yang beriman, yang neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir. Ini semua kan perkara yang boleh, tapi tidak disebutkan di rukun iman yang jumlahnya 6. Yang pertama iman kepada Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi. Yang kedua, nah ini pokok permasalahannya kan kita bahas pada kesempatan kali ini, beriman kepada malaikat. Jadi di samping kanan, samping kiri kita ada malaikat. Bahkan setiap hari itu ada CCTV
CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut pada CCTV yang dibuat oleh manusia. Awas, tempat ini diawasi oleh CCTV. Kenapa kita tulis awas? Kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikat. Ketika kita bermajelis ilmu, itu malaikat-malaikatnya Allah itu turun menaungi kita. Sayap-sayapnya itu dibuka karena ridho atas yang dilakukan oleh seorang muslim ataupun seorang yang beriman dikarenakan bermajelis ilmu, dikarenakan kumpul di masjid, tadarusan, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini harus kita imani. Sayangnya majelis ilmu hari ini itu majelis yang paling nyaman untuk tidur katanya. Padahal tempat yang paling nyaman untuk healing itu sebenarnya majelis-majelis ilmu, tempat kajian-kajian keislaman. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dihadiri malaikat. Di ayat yang pertama ini coba diperhatikan, Allah bersumpah demi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah kepada malaikat-malaikat. Ini hanya diperbolehkan ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi yang memegang jiwa manusia di tangannya. Yang boleh bersumpah kepada makhluk, yang boleh bersumpah kepada selain Allah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah kecuali untuk perkara yang agung, untuk perkara yang besar. Di malaikat ini makhluk yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini makhluk yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat pertama ini bersumpah kepada malaikat? Karena mereka suka berbaris secara rapi, secara tertib untuk mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat itu sangat manajerial, sangat disiplin, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking taatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan malaikat itu seperti pasukan yang lagi berbaris. Coba Bapak Ibu yang pernah lihat komandan atau pemimpin peleton mau angkatan darat atau angkatan laut atau angkatan udara, kalau sudah memimpin di depan semuanya siap gerak. Nah, kita sebenarnya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seperti itu, meniru para pasukan, para tentara ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta untuk mencontoh para malaikat dalam hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum tanya, sebenarnya gimana sih softnya para malaikat? Kata
hadis mereka itu mengisi shaf yang pertama terlebih dahulu secara rapi, secara tertib, secara rapat. Kemudian dilanjutkan ke barisan yang kedua, barisan yang ketiga, barisan yang keempat. Semuanya siap mendengar apa yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita seharusnya juga seperti itu. Di surat yang lain, juz berapa itu? Juz 27 ataupun 28 ada surat Shaf. Kalau ini surat Shafat. Surat Shaf di sana menekanannya lebih kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Nah, ada ayat yang berbunyi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai dari hamba-hambanya yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaffan ka'annahum bunyanun marsus, berbaris secara tertib seperti susunan bangunan yang rapi. Ya, hakikatnya kita ini harus disiplin, harus tertib ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya dalam masalah sholat saja contohnya, kita itu seharusnya sudah hadir sebelum azan berkumandang. Seharusnya, karena azan itu kan untuk memberi peringatan. Dan seorang muslim yang baik itu sebelum diberi peringatan sudah hadir, sudah siap. Kalau yang pernah ikut akademi militer ya, mereka kalau sudah tahu jadwal ya, kapan dipuluit, kapan dikumpulkan oleh komandannya, ya, sebelum dipuluit saja mereka sudah puas, sudah ready, sudah siap. Karena mereka sangat takut sekali terlambat, karena mereka tidak mau meremehkan pemimpinnya. Dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kemenangan, tidak semangat, tidak punya hero, tidak punya kepekaan. Jadi hati kita ini perlu diperbaiki, perlu diislah. Kalau malaikat ya jelas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan secara onteng, secara tertib, secara disiplin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makhluk yang ada, bukan tidak ada, yang harus kita imani. Ini yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suatu saat nanti ya, ketika di akhirat kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melihat para malaikat, pasti kita akan tertakjub-takjub, akan terheran-heran. Kalau Allah izinkan. Kalau Nabi Muhammad ya karena ini makhluk yang baik, pertama kali ya, ketemu dengan malaikat Jibril ya takut, manusiawi. Entah itu ketika di Gua Hira, tahu-tahu di dekat dari belakang gitu kan. Gimana beliau tidak takut? Gimana beliau tidak gemeteran? Saya sebelumnya sendiri tiba-tiba kok ada orang yang mendekat saya. Pertamanya beliau kira ini manusia. Karena makhluk baik itu hakikatnya tidak bisa mendekat manusia.
kecuali kalau dia berkeinginan aslinya, karena dia makhluk halus, gitu kan, makhluk halus katanya, makhluk yang lembut, makhluk yang bisa menembus benda mati ataupun benda hidup. Kemudian yang kedua, ketika turun ayat atau surat Mudaththir, ada suara lonceng yang sangat keras, kan beliau bingung ini suara apa gitu kan. Akhirnya lari dari dua kilometer, namanya Khadijah radhiyallahu anha. Takut sekali Nabi Muhammad. Sebelum sampai rumahnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau lihat ke atas, tambah takut. Kenapa? Karena melihat penampakan aslinya malaikat Jibril alaihissalam yang lagi mengepakkan sayapnya. Kata Nabi Muhammad jumlahnya 700 sayap, sehingga langit semuanya tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini kita harus imani. Nggak tahu bentuknya bagaimana, jangan tanya. Mungkin kayak sayap elang atau sayap merpati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, malaikat punya sayap, sudah kita imani seperti itu saja. Tidak usah ditanya-tanya, tidak usah dibayangkan secara berlebihan. Kita hanya mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumus ketika mengkaji atau memahami perkara-perkara yang baik itu seperti itu. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Lucu manusia itu kan, perkara-perkara yang sudah baku, perkara-perkara yang paten tidak mereka ketahui, tidak mereka pahami, tidak mereka yakini. Malah buat sesuatu yang baru dari imajinasinya, itu yang mereka yakini, mereka pegang. Seharusnya tidak seperti itu. Nabi Muhammad itu sudah yang beliau lihat seperti itu yang dikabarkan kepada para sahabat. Setelah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ketika mendapatkan wahyu yang setelahnya, beliau sudah tidak takut lagi. Beliau sudah familiar dengan malaikat Jibril. Ini friend saya, ini partner saya. Oh, ini malaikat yang mendapatkan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan wahyu, untuk menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam, bahkan ketika malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, seringnya itu menyerupai sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Ketika meriwayatkan hadis Islam, hadis iman, hadis ihsan, nah ketika itu datang dalam bentuk manusia. Ini bayangkan saja Masjid Nabawi, bayangkan saja ya Masjid Nabawi padahal Masjid Muhajirin kan. Nabi Muhammad lagi duduk kayak gini bersama para sahabatnya menikam, ya. Tiba-tiba ada orang yang sangat tampan sekali, rambutnya hitam sekali, wajahnya atau kulitnya putih sekali, pakaiannya juga putih sekali. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu. Kemudian tanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Dari awal Nabi Muhammad sudah tahu kalau ini adalah malaikat Jibril, bukan sahabat dari Al-Kalbi atau sahabat manusia-manusia yang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Maka di akhir
Beliau tanya kepada Umar, wahai Umar, tahu nggak kamu siapa yang datang kemarin untuk kajian? Wallahu a'lam wa rasuluh. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, dia Jibril mendatangi kita untuk mengajari agama ini. Nah, ini bukti kalau Nabi Muhammad setelah awal-awal mendapatkan wahyu takut ketika ketemu dengan malaikat Jibril. Kondisi beliau karena sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak takut lagi, sudah biasa lagi. Sudah familiar dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dalam sebuah hadis memang sayyidul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Kalau pemimpinnya tentunya lebih tertib, lebih disiplin, lebih taat, walaupun semuanya taat. Beliau juga termasuk dari ayat ini, wasofa bisofa. Di malaikat Jibril ini kalau berbaris sangat rapi, sangat tertib, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, fazajirati zajra, demi rombongan malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Ini maksudnya mencegah apa sih? Mencegah manusia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Jadi kalau ada perasaan gitu, kita ini bimbang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu karena perannya malaikat. Bisa jadi karena ada korin yang baik. Korin itu kan juga malaikat. Korin yang ada di tubuh kita itu kan ada dua, ada korin yang baik, ada korin yang buruk. Yang buruk itu dari setan, dari bangsa jin. Nah, korin yang baik ini yang membantu kita dalam menjalani ketaatan. Jadi jangan pede kalau saya ini bisa taat karena diri saya sendiri. Tidak. Ya, atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita imani, itu harus kita yakini. Ini Allah yang mengatakan fazajirati zajra. Tidak hanya satu malaikat, rombongan malaikat, sekelompok malaikat yang mencegah manusia secara sungguh-sungguh untuk tidak melaksanakan kemungkaran, untuk tidak melaksanakan kekejian, untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Maka jangan melakukan amalan-amalan yang menyebabkan malaikat itu tidak suka dengan kita. Umumnya manusia itu akan senang berteman dengan orang yang baik, memiliki penampilan yang baik, memiliki apa lagi? Bau tubuh yang wangi, malaikat juga seperti itu. Bahkan lebih dari itu, malaikat itu senang mendekat kepada orang muslim atau orang yang beriman yang baik zahir dan batin. Tidak hanya zahirnya saja, zahir dan batinnya. Secara zahir kita juga harus selalu berpenampilan baik. Di dalam rumah atau di luar rumah. Karena setan sangat senang sekali tempat yang kotor gitu. Manusia yang buruk akhlaknya, manusia yang tidak bersih, yang jorok, wah itu favoritnya setan. Wah ini partnerku gitu. Ini temanku gitu. Jadi sekali lagi dalam beberapa hal itu ketika kita berinteraksi dengan manusia,
Nah, itu juga bisa kita lakukan ketika berinteraksi dengan makhluk yang baik. Salah satunya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW itu tidak suka makan makanan yang membuat bau mulut beliau itu tidak sedap. Makan jengkol, makan petai, boleh halal, mubah. Tapi setelah itu secepat mungkin, sesegera mungkin ya, dibersihkan bau mulutnya. Kalau orang-orang Arab itu apa namanya, bawang merah ya, atau bawang bombay itu buat alaman bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi potong-potong itu langsung dimakan, tidak direbus, tidak digoreng terlebih dahulu, itu biasa. Dan Nabi Muhammad tidak mau. Para sahabat bilang, kenapa? Bukannya ini halal, bukannya ini mubah. Kata Rasulullah kepada para sahabat, saya ini sering berinteraksi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Saya takut beliau belum membuat janji, tiba-tiba datang akhirnya balikan, meninggalkan saya. Jadi kondisi beliau itu selalu fresh, kondisi beliau itu selalu bersih, mulutnya saja selalu wangi, apalagi bagian tubuh yang lainnya. Jadi intinya kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya, kita harus berpenampilan baik, khususnya di tempat-tempat yang mulia, khususnya ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, pas di rumah, pas sampai, gimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana sholat kita bisa dibantu oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tumakninah, supaya bisa apa istilahnya ya, mentadaburi setiap gerakan, setiap bacaan yang kita lakukan. Kita itu bisa istiqomah menjauhi kemaksiatan. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain usaha yang telah kita lakukan, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Wazzajirati zajra. Jadi malaikat itu kan nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Makanya mereka itu gelisah, sedih kalau lihat manusia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam mau diturunkan ke mana? Ke bumi, ingin dijadikan khalifah, apa yang dikatakan malaikat? Apa yang dirasakan oleh malaikat? Apa yang menjadi kegelisahan malaikat? Saya takut nanti keturunannya Adam alaihissalam itu merusak bumi dan menumpahkan darah. Itu berarti kan malaikat punya perasaan, punya kegelisahan. Allah ini yang mengatakan, bukan saya. Nah, seharusnya kita ini juga seperti itu, senang kalau lihat orang-orang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelisah kalau anak kita itu apa ya, pacaran gitu. Anak kita ini berbohong kepada orang lain. Anak kita ini sudah balik tapi tidak mau sholat. Minimal gelisah. Kemudian dari kegelisahan itu ya, kita berusaha untuk melarang dia, memerintahkan dia. Fazajirati zajr. Demi Allah yang berfirman, Allah yang berkata, rombongan malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh.
Kemudian ayat yang ketiga, fataliyati dzikra. Demi rombongan malaikat yang membacakan peringatan. Jadi malaikat itu kan utusan Allah juga, yang secara tidak langsung selalu mengingatkan manusia atas wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ayat yang setelahnya, inna ilahakum lawahid. Sungguh Tuhanmu benar-benar esa. Jadi malaikat itu makhluk yang sangat sensitif kepada manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, mereka apa namanya? Mengatakan itu, berdakwah kepada bangsa jin dan manusia untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi peringatan kepada manusia. Jadi hal ini harus kita yakini, harus kita imani. Ini yang membuat kita ini semakin kuat, semakin kokoh dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita istiqomah sampai akhir hayat kita, bahkan sebelum roh ini keluar. Yang banyak mempengaruhi kita adalah malaikat, bukan setan-setan yang sangat berharap kalau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Malaikat-malaikatnya Allah tidak seperti itu. Mereka berharap kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu, Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita tadabburi, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebagian ulama, dan terakhir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengartikan fazajirati zajra itu dengan demi rombongan malaikat yang menggerakkan awan-awan yang ada di langit. Jadi yang menggerakkan awan itu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ke kanan, ke kiri, sebelah barat, ke sebelah timur, dikumpulkan di atas Masjid Al-Muhajirin, kemudian turunlah hujan. Itu semua kehendak Allah melalui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak apa-apa sih mempercayai teori yang ditemukan oleh manusia dalam ilmu pengetahuan alam, proses turunnya hujan dari penguapan air, dari penguapan sinar matahari, ya, dari air yang mengenang kemudian menjadi awan, ya. Awan ini digerakkan dengan angin di sebuah tempat. Ketika satu awan dengan awan yang lain itu berkumpul atau berbenturan, maka muncullah suara halilintar yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Setelah itu turun hujan. Tapi proses yang tidak terlihat itu dilakukan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita yang mengatakan itu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fazajirati zajra. Maka kita ini kalau ingin minta hujan atau ingin hujan dipindahkan ke tempat yang lain, ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma izna
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Tapi kalau hujannya sudah overload, sudah menyebabkan banjir atau musibah, kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma awalina. Turunkanlah hujan ini di tempat yang lain. Turunkanlah di tempat yang membutuhkan, di lembah, di gunung, di lautan, sehingga tidak menimbulkan musibah kepada kita. Kalau Allah berkehendak, pasti akan memerintahkan para malaikat-malaikat. Ini semua harus kita imani, ini semua harus kita yakini. Dengan keyakinan yang kita pegang, bismillah, segala urusan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kalau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibantu oleh